Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri 1.300 peserta secara virtual ini memiliki tema memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Oleh sebab itu, pengelolaan yang berkaitan dengan pangan itu betul-betul harus kita seriusi. Pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail. Terutama, saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Dalam Rakernas ini, selain melakukan pemaparan oleh beragam narasumber dan pembahasan detail program kegiatan pertanian 2021 dengan semua dinas pertanian provinsi, kota, dan kabupaten, juga dilakukan penandatanganan MOU antara Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN dan KPM menyusul menteri-menteri lainnya. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjabarkan program utama dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, dan ekspor, serta program pendukung yang diformat dalam cara bertindak menjabarkan petunjuk dan arahan negara dan presiden. Di antaranya meningkatkan produksi, terutama di daerah defisit, diversifikasi pangan di mana semua provinsi harus memiliki pangan lokal, tidak hanya beras namun pangan lain seperti sagu dan sorghum, pengadaan lumbung pangan di desa, kabupaten provinsi, hingga nasional, pengembangan pertanian modern, serta peningkatan ekspor hingga 3 kali lipat. Kementerian Pertanian juga akan mewujudkan rencana pembuatan 1.000 desa perkebunan rumah tangga, di mana setiap rumah bisa memiliki perkebunan sendiri meski tidak terlalu luas. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan untuk terus mengembangkan sektor pertanian, seperti membuka lahan dalam skala besar untuk menanam komoditi seperti bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lainnya yang masih mengandalkan produk impor. Menurut saya, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang konvensional, yang rutinitas, monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara, yang di Kalimantan Tengah itu selesaikan. Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional di food estate ini, karena ini akan menjadi contoh. Nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh, semua provinsi sudah datang, kopi aja. Tim Liputan, DAI TV.